Saya hari ini berbicara tentang penolong yang sepadan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Saya berharap saudara bisa stay di video ini, dengarkan penjelasan dari saya. Saya Uncle Mandil, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Saya seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan, di mana saya melayani Tuhan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi puluhan tahun. Saya memberitakan Injil Kristus. Puji Tuhan, di kesempatan ini saya berbagi melalui video saya ini mengenai penolong yang sepadan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kita akan baca terlebih dahulu apa isi dari Alkitab mengenai Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi saudara. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, di sana ada kata penolong yang sepadan dengan dia. Dia ini siapa yang dimaksudkan? Dia ini adalah manusia yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah dari debu tanah, yang telah diembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dan manusia yang telah dibentuk itu dari debu tanah, yaitu Adam. Kenapa namanya Adam? Karena dia dari debu tanah. Ha-Adamah. Jadi Ha-Adamah. Afar Ha-Adamah. Debu tanah itu. Jadi makanya dipanggil Adam, manusia itu. Nah, manusia itu yang telah dibentuk tadi itu ditempatkan, diambil, ditaruh di Taman Eden. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Di Taman Eden manusia itu mengusahakan memelihara taman itu. Dan di dalam ayat yang ke-16 dan yang ke-17, Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Jadi manusia yang dibentuk oleh Tuhan Allah, yang ditaruh, yang diletakkan di Taman Eden untuk memelihara, untuk menjaga taman itu. Saudara, dan di dalam ayat yang ke-18, Tuhan Allah menyediakan penolong yang sepadan dengan dia, yaitu manusia tadi. Nah, penolong yang sepadan dengan dia atau manusia yang dibentuk tadi, itu yang sepadan dengan dia. Apa artinya sepadan? Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, sepadan itu yang setara, yang sederajat, ya, yang seunik. Jadi ini arti dari sepadan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kita lihat dari teks asli kata penolong yang sepadan. Kata penolong yang sepadan di dalam teks asli, yaitu bahasa Ibraninya, menggunakan kata, istilah kata ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Sekarang kita lihat satu persatu, baik itu kata ezer dan kata kenegdo. Kata ezer, kalau kita lihat itu artinya dukungan, pembantu. Pembantu bukan kayak cuci piring, bukan. Jadi pembantu yang membantu. Dukungan dan juga kekuatan. Jadi maksud atau konsep dari ezer ini adalah suatu kemitraan yang saling melengkapi. Saling melengkapi. Saling melengkapi dalam apa? Hal tugas. Di mana Tuhan Allah yang memberikan kepada manusia itu, ya, untuk memelihara taman itu dan lain sebagainya. Jadi kehadiran dari penolong yang sepadan di dalam teks asli tadi itu ezer, yaitu bantuan, kekuatan, ya. Ini menunjukkan satu hubungan kemitraan
ya, kemitraan untuk bersama-sama di dalam tugas yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Kemudian kenegdo, kata kenegdo ini artinya berlawanan, di depan, dan juga bisa menunjukkan satu pertanggungjawaban atau kesaksian. Jadi konsep dari kenegdo adalah satu hubungan di mana hubungan itu meminta pertanggungjawaban atau kesaksian, ya, kesaksian dari yang didukung, yang didorong, yang dibantu gitu. Jadi kalau misalnya manusia itu yang pertama yang telah dijadikan oleh Tuhan Allah dari debu tanah tadi tidak berada di dalam porsinya melakukan tugas yang telah Tuhan Allah beri, maka Ezer Kenegdo, penolong yang sepadan inilah sebagai kemitraan yang akan mensupport, yang akan mendukung, yang akan berdiri di depan meminta pertanggungjawaban manusia itu untuk berada kembali ke posisinya, melakukan tugas yang Tuhan Allah berikan. Jadi saling melengkapi, suatu kelengkapan di mana di dalam tugas kemitraan. Jadi inilah yang dimaksud dengan Ezer Kenegdo. Jadi posisi dari Ezer Kenegdo, penolong yang berlawanan atau orang yang berdiri di depan ketika yang ditolong itu tidak menyelesaikan atau tidak berada dalam porsi melakukan tugasnya, maka penolong yang sepadan sebagai kemitraan yang saling melengkapi, mengingatkan, mendorong, ya, meminta pertanggungjawaban supaya kembali kepada tugasnya yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi adanya satu kekuatan yang sama-sama itu setara di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Jadi kekuatan baik yang ditolong maupun yang menolong ini saling melengkapi dalam tugas yang telah Tuhan Allah beri. Inilah yang dimaksudkan dengan Ezer Kenegdo, penolong yang sepadan. Saudara, kita sebagai orang Kristen yang sejati di dalam Kristus Yesus, ya, kita saling melengkapi. Orang-orang percaya dimanapun berada itu saling melengkapi, mengingatkan, mendoakan, ya, karena kita itu setara. Orang-orang percaya dimanapun berada setara. Kita seunik, saling melengkapi, kemitraan yang saling melengkapi, saling mendukung di dalam kemajuan rohani, kemajuan iman di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada lagi istilahnya membedakan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi yang menganggap yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Tidak. Karena orang percaya yang ada di muka bumi ini, kita setara dalam hal saling melengkapi untuk kemajuan iman kita. Untuk kita saling mengingatkan, untuk kita saling berdiri ketika teman kita, saudara seiman kita itu lemah imannya, kita menguatkan, kita mengingatkan, kita mendorong, memberikan kekuatan untuk kita tetap boleh fighting, bersama-sama berdiri menyelesaikan tugas yang Tuhan Allah beri. Inilah yang dimaksudkan seharusnya orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Nah, jadi Tuhan tidak memberikan malaikat ya yang setara dengan kita, tidak, tapi penolong yang setara itu adalah orang-orang percaya itu sendiri. Karena kita adalah manusia, maka penolong yang setara itu adalah manusia juga. Ya. Nah, di dalam hal ini di mana ketika Tuhan Allah memberikan penolong yang sepadan kepada manusia itu, yaitu seorang
perempuan yang dibangun dari tulang rusuknya. Kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan penolong yang sepadan kepada manusia itu, begitu juga Tuhan Allah memberikan penolong yang lain, yaitu Kristus Yesus, firman Tuhan Allah, ya, yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi, kenapa Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus? Kenapa Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa? Karena yang setara dengan Tuhan Allah adalah firman-Nya. Firman yang ada dalam diri Allah, itulah yang setara dengan Allah itu. Itulah yang sederajat dengan Allah itu. Jadi tidak malaikat, karena malaikat adalah ciptaan, bukan manusia yang setara dengan Allah, tidak. Tetapi yang setara dengan Allah adalah firman-Nya yang ada dalam diri Allah. Roh-Nya yang ada dalam diri Allah itu. Jadi firman yang ada dalam diri Allah itu, firman itulah yang diutus oleh Tuhan Allah. Firman itulah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang diberikan Allah nama Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Yesus Kristuslah sebagai juru selamat. Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Di mana dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 tidak ada juru selamat yang lain selain daripada Allah itu. Jadi yang setara dengan Allah adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3, 14. Dan di dalam ayat yang ke-17 dan 18. Di mana tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakannya. Siapa anak tunggal Allah dan apa maksudnya anak tunggal Allah? Yang dimaksud dengan anak tunggal Allah adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi ini menggambarkan hubungan antara Allah dengan firman-Nya, dengan roh-Nya. Ini sederajat, setara dengan Allah itu. Karena firman dan roh-Nya ada dalam diri Allah itu. Itu sebabnya Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus anak tunggal Allah, yang olehnya setiap orang diselamatkan. Yang percaya kepadanya diselamatkan. Jadi Mesias, pembebas, juru selamat itu tidak ada dari yang lain, tidak datang dari manusia, tidak datang dari malaikat, tetapi datangnya dari pihak Allah sendiri, yaitu firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Inilah yang setara dengan Allah itu. Ya, karena firman itu ada dalam diri Allah yang telah menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan Allah juga ketika anaknya menyelesaikan tugas yang dimana menyelamatkan dunia, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, terangkat ke sorga, maka Yesus juga meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong yang lain. Penolong yang lain ini tentunya yang setara dengan Yesus, yang setara dengan Allah itu. Siapa yang setara dengan firman Allah? Siapa yang setara dengan Allah itu? Yaitu roh Allah itu sendiri, yang diutus oleh Bapa untuk sebagai penolong yang lain. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, saya akan bacakan.
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang bisa menyertai kita selama-lamanya kalau bukan Allah itu? Kalau bukan firman itu, kalau bukan roh Allah itu. Tidak ada manusia, tidak ada malaikat yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Kecuali Allah itu. Yang setara dengan Allah adalah firman Allah itu. Yang setara dengan Allah adalah roh Allah itu sendiri. Jadi inilah yang diminta oleh Yesus untuk menyertai kita selama-lamanya. Sebab yang setara dengan Allah itu adalah roh Allah itu sendiri. Ayat ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima sebab tidak dapat menerima dia. Dia ini adalah penolong yang lain, itu roh kebenaran tadi. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu ini adalah murid-murid orang percaya, ya, mengenal dia, mengenal penolong itu, yaitu roh kebenaran tadi. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ayat yang ke-17 tadi. Puji Tuhan saudara. Jadi penolong yang lain yang setara dengan Allah itu, yaitu rohnya, dikirim oleh Bapa untuk menyertai orang percaya, orang Kristen di dalam Yesus Kristus, anak tunggal Allah itu. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita biarlah, ya, sebagai orang Kristen yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, meminta pertolongan. Jangan takut, sebab yang menyertai kita adalah Roh Kudus yang telah dikirim oleh Bapa kepada kita semua, yang berdiam dalam hidup kita, yang membimbing kita, yang mengingatkan kita akan kebenaran, yaitu firman Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.